Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Nabi Adam alaihissalam berada di bumi dan sudah mencapai 120 tahun, dan setelah 5 tahun kejadian terbunuhnya Habil oleh Qabil, lahirlah seorang putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Syis. Syis adalah putra penerima wasiat Nabi Adam, putra yang menjadi penerus dakwah kenabian Nabi Adam dan saat menjelang wafatnya Adam alaihissalam. Syis alaihissalam mendapatkan amanat dari Adam alaihissalam untuk melanjutkan misi kenabian atau memimpin para anak cucu Adam. Sewaktu Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, Nabi Adam alaihissalam mengajarkan Syis ilmu, cara mengetahui waktu malam dan waktu siang, juga beribadah dengan berkhalwat di waktu-waktu yang berbeda-beda. Dan Syis juga diajarkan ilmu tentang angin. Maka Syis menjadi pemimpin manusia setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 50 sahifah atau lembaran kepada Syis, dan kepada Syislah nasib para anak cucu Adam alaihissalam. Disebutkan bahwa sungguh Nabi Adam alaihissalam mengalami sakit selama 11 hari. Dan berwasiat kepada putranya Syis untuk merahasiakan ilmunya dari Qabil beserta keturunannya. Karena apa? Karena Qabil telah membunuh saudaranya sendiri sebab kedengkiannya. Kemudian Syis dan keturunannya merahasiakan ilmu yang diajarkan tersebut, dan Qabil beserta keturunannya tidak mendapatkan ilmu yang manfaat dari Nabi Adam alaihissalam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kita flashback ke zaman penciptaan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam ketika baru diciptakan, wahai Adam, datangi para malaikat dan ucapkan assalamualaikum. Maka Adam mendatangi malaikat seraya mengucapkan salam tersebut. Malaikat menjawab, Alaikassalam warahmatullah. Kemudian Adam alaihissalam kembali kepada Allah, dan Adam digenggam kedua tangannya oleh Allah. Allah berkata, ambil dan pilihlah. Kamu pilih yang mana, ambil yang sebelah mana. Ya Rabb, saya lebih suka sebelah kanan. Dan ternyata kedua tangan Adam itu berada di sebelah kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kedua tangan Adam. Tiba-tiba di dalam tangan Adam terdapat gambar Nabi Adam sendiri dan semua keturunannya hingga hari kiamat. Dan tiap-tiap keturunannya itu juga tertulis ajal kematiannya. Dan Adam melihat sendiri umurnya tertulis selama 1000 tahun.
Kemudian Adam melihat suatu kaum atau sekelompok orang yang bercahaya. Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah orang-orang ini yang selalu memancarkan cahaya?" Allah menjawab, "Itulah para nabi, itulah para rasul yang aku utus untuk umat manusia, wahai Adam." Dan ternyata di antara mereka ada orang yang cahayanya lebih besar dan lebih bersinar dan belum tertulis batas umurnya kecuali hanya 40 tahun. Adam bertanya lagi, "Siapa hambamu itu ya Allah? Nurnya lebih bersinar tapi belum tercatat ajalnya kecuali hanya 40 tahun." Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Adam alaihissalam bahwa orang itu adalah Nabi Dawud, dan Allah memang belum mencatat batas umurnya kecuali hanya sampai 40 tahun. Kemudian Adam alaihissalam berkata, "Ya Rabb, kurangilah umurku 60 tahun untuk menggenapi umur putraku ini, hambamu ini yang hanya 40 tahun." Maka ketika ajalnya sudah mendekati, malaikat maut mendatangi untuk Maka ketika ajalnya sudah mendekati, malaikat maut mendatangi Nabi Adam untuk mencabut nyawanya. Nabi Adam menyanggah, "Loh, apakah memang sudah habis umurku sehingga engkau mau mencabut nyawaku, wahai malaikat maut? Sepertinya masih ada 60 tahun lagi." Adam alaihissalam lupa. Itulah 3 pengingkaran Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama adalah pengingkaran tentang memakan buah yang dilarang Allah. Yang kedua adalah lupa bahwa umurnya diberikan kepada Daud. Yang ketiga adalah sanggahan, tidak mau ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Malaikat maut menjawab, "Umurmu kan sudah engkau berikan kepada keturunanmu Daud. Masa kamu lupa wahai Adam?" Nabi Adam menjawab, "Sepertinya saya tak pernah lupa, dan saya tidak memberikan umur saya kepada siapapun." Nah, dari perdebatan itulah Allah kemudian mendatangkan saksi dari para malaikat, menurunkan catatan perjanjiannya supaya menjadi bukti kuat bahwa Nabi Adam alaihissalam telah memberikan umurnya kepada Daud. Maka genap sudah umur Adam alaihissalam 1000 tahun, yang 60 tahun diberikan kepada Daud alaihissalam. Jadi umur Nabi Adam 1000 tahun, umur Nabi Daud 100 tahun. Lanjut cerita, ketika menjelang wafatnya Adam, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kain kafan dan minyak wangi dari surga. Dan saat Hawa melihat malaikat, maka cepat ia masuk ke dalam kamar. Maka cepat ia masuk ke kamar Nabi Adam alaihissalam supaya tidak kedahuluan malaikat. Kata Adam, "Tinggalkan aku wahai istriku, biarkan aku bersama utusan Tuhanku, karena kejadian atau musibah yang menimpaku ini juga gara-gara dirimu. Aku di bumi juga karena kamu, salah satunya." Kemudian ketika Adam alaihissalam wafat, para malaikatlah yang memandikan dengan air dan daun bidara, mengkafani dengan 3 lapis kain,
mengangkat dan menguburnya. Malaikat berkata, inilah sunnah kebiasaan anak cucu Adam setelahnya sampai sekarang. Cara merawat mayit. Ibnu Abbas berkata, pada waktu Adam alaihissalam wafat, Nabi Syis berkata kepada Jibril, wahai Jibril, silakan Anda yang memimpin sholat untuk ayahku. Kata Jibril menolak, oh tidak, sebaiknya kamu sendiri yang maju memimpin sholat untuk ayahmu sendiri. Silakan. Syis memimpin sholat dan bertakbir sebanyak 30 kali. Yang 5 untuk sholat dan yang 25 itu tafdil atau mengunggulkan atas jasad Nabi Adam.